di sebuah desa terpencil yang diselimuti kabut hampir sepanjang tahun. Hiduplah seorang wanita bernama Laras. Sejak kecil, Laras selalu dijauhi oleh warga desa. Ibunya meninggal saat melahirkannya, dan ayahnya menghilang di hutan saat Laras baru berumur 5 tahun. Orang-orang percaya bahwa Laras membawa kutukan. Setiap kali ia hadir di perayaan desa, hujan turun deras atau panen gagal seminggu kemudian. Tak peduli seberapa keras ia mencoba bersikap baik, masyarakat tetap memperlakukannya seperti aib. Laras tumbuh dalam sunyi. Ia belajar mengenal tanaman hutan dan hewan liar lebih baik daripada manusia. Rumah kecilnya berada di pinggir hutan, di tempat yang bahkan anak-anak desa dilarang bermain. Mereka bilang, hutan itu dihuni makhluk halus. Pada malam bulan purnama keempat di tahun itu, Laras mendengar lolongan panjang dari arah barat hutan. Biasanya, ia mengabaikan suara-suara aneh, tapi malam itu berbeda. Entah kenapa, langkahnya seperti dituntun ke tengah rimba. Di sana, di bawah cahaya purnama yang mengiris kabut, ia melihat makhluk besar berambut perak berdiri di atas 2 kaki. Mata makhluk itu bersinar biru, bukan merah seperti cerita siluman yang pernah ia dengar. Ia hendak lari, tapi tubuhnya membeku. Makhluk itu justru membungkuk, menunjukkan bahwa ia tak berniat menyerang. "Aku tidak akan menyakitimu." Suara itu terdengar dalam pikirannya, bukan telinganya. Namanya Raksa. Ia bukan manusia, bukan pula binatang. Ia adalah siluman serigala yang terusir dari dunia. Siluman karena menolak memangsa manusia. Sejak itu, ia bersembunyi di balik wujud buas, jauh dari pandangan manusia. Tapi malam itu, ia merasa ada sesuatu yang membangunkannya, suara hati Laras yang hancur oleh dunia. Pertemuan itu mengubah hidup mereka. Malam demi malam, Laras dan Raksa saling mengenal. Ia yang terbiasa sendiri, kini tertawa. Ia yang dibenci manusia, dicintai oleh makhluk yang lebih manusiawi dari manusia. Namun desa mulai curiga. Mereka melihat jejak kaki aneh di dekat ladang, dan suara lolongan yang terdengar lebih dekat tiap malam. Laras pun dicurigai kembali bersekutu dengan kuasa gelap. Kali ini, mereka tak hanya menjauh, tapi berniat mengusirnya secara paksa. Di satu malam saat langit tampak seolah akan runtuh karena hujan badai, warga desa datang membawa obor dan parang menuju rumah Laras. Raksa menyadari itu, tapi ia juga tahu, jika ia melawan, Laras akan dibakar bersama namanya. Jika ia bersembunyi, Laras akan tetap disalahkan. Maka ia berdiri di antara Laras dan manusia, membuka wujud aslinya. Raksa berdiri tegak, tubuhnya menjulang dengan bulu perak yang basah oleh hujan. Matanya memancarkan cahaya kebiruan yang menembus kegelapan. Obor di tangan para warga gemetar, sebagian mulai mundur selangkah. Tapi kepala desa, Pak Wirya, maju ke depan sambil mengangkat parang. "Jadi benar, perempuan ini pelihara siluman," teriaknya penuh amarah dan ketakutan yang menyatu. Laras maju dan berdiri di sisi Raksa. "Dia bukan musuh, dia menyelamatkanku dari kesepian, dari dunia yang kalian buat begitu kejam untukku." "Tutup mulutmu, kau telah menyesatkan diri, Laras. Kami tidak bisa membiarkan ini terjadi di desa kami," bentak salah satu warga. Raksa membuka mulutnya, bukan untuk mengaung, tetapi untuk berbicara, kali ini dengan suara nyata. "Kalian menuduh dan membakar apapun yang tidak kalian pahami. Aku bisa saja membinasakan kalian malam ini, tapi aku tidak akan melakukannya. Aku hanya ingin bersamanya. Bukankah kalian pun hanya ingin hidup tenang? Kami juga." Keheningan meliputi tempat itu. Hujan mulai mereda, tak ada yang bergerak, seolah semua menunggu. Ada yang pertama meletakkan senjata. Laras menatap mata satu persatu dari warga yang hadir. "Berapa lama lagi kalian akan terus menyalahkan orang yang tak pernah berbuat salah? Berapa lama lagi kalian membenci hanya karena takut?" Di ujung kerumunan, seorang wanita tua yang selama ini diam, Nenek Rumi, janda dukun desa, maju perlahan. "Sudah cukup," katanya. "Apa yang kalian takuti hanyalah bayangan dari prasangka sendiri. Aku bisa merasakan aura siluman jahat dan makhluk ini, bukan satu di antaranya." Nenek Rumi mendekat dan meletakkan tangannya di dada Raksa. "Kau membawa luka yang dalam, tapi juga cinta yang besar." Pak Wirya masih ingin bersikeras, tapi banyak warga mulai menurunkan obor mereka. Beberapa bahkan menundukkan kepala. Sejak malam itu, Laras tak lagi dianggap kutukan. Walau tidak semua langsung menerima kehadiran Raksa, ia dan Raksa memilih hidup lebih dalam kehutan.
membangun rumah kecil di sisi danau yang jernih, jauh dari desas-desus dan penghakiman. Tahun demi tahun berlalu, anak-anak dari desa yang dulu takut mulai diam-diam datang untuk belajar dari Laras tentang tanaman hutan dan dari Raksa tentang bintang-bintang dan arah angin. Mereka membawa damai dalam diam, perlahan, seperti hujan kecil yang membasahi bumi. Namun, tak semua mata memandang dengan damai. Jauh di balik hutan barat, dunia siluman mulai bergerak. Kabar bahwa Raksa masih hidup dan kini hidup berdampingan dengan manusia mulai menyebar. Dan tidak semua siluman senang dengan itu. Di suatu malam saat Laras menatap langit berbintang bersama Raksa, suara lolongan baru terdengar dari kejauhan, bukan satu, tapi banyak. Raksa menggenggam tangan Laras erat. Mereka tahu aku masih hidup. Laras memandang Raksa, tak ada ketakutan di matanya. Kita sudah melawan dunia satu kali. Kita bisa melakukannya lagi. Raksa mengangguk. Di antara pepohonan, mata-mata merah mulai bermunculan. Dengan senyap namun pasti, makhluk-makhluk itu mendekat dari segala penjuru. Mata mereka merah menyala di antara kabut hutan. Wujud mereka mengalir seperti bayangan siluman dari klan. Raksa yang datang bukan untuk menyapa, tapi menghakimi. Raksa, terdengar suara dalam dari sosok paling depan. Seekor siluman serigala hitam dengan tanduk melengkung di pelipisnya. Kau telah melanggar batas. Bersekutu dengan manusia adalah pengkhianatan. Raksa berdiri di hadapan mereka, tubuhnya menegangkan. Tapi kali ini, ia tak sendirian. Aku memilih jalanku sendiri, jawabnya tegas. Kalian menyebutku pengkhianat karena aku tidak membenci, karena aku tidak memangsa. Tapi lihat di mana itu membawaku pada kehidupan yang tak lagi dipenuhi kebencian dan dendam. Siluman bertanduk itu menyeringai, tajam. Maka kau akan hidup dan mati sebagai makhluk terbuang. Saat serangan hendak diluncurkan, Laras maju. Ia membuka jubahnya, memperlihatkan kalung kayu kecil yang menggantung di lehernya, warisan ibunya, yang ternyata dulunya adalah penjaga batas antara manusia dan siluman. Cahaya lembut keluar dari kalung itu, merambat ke tanah, lalu naik membentuk lingkar pelindung. Tanah bergetar, udara menjadi hangat, dan satu persatu siluman yang hendak menyerang mulai terhenti. Mata mereka perlahan kehilangan marahnya, digantikan warna lembut seperti awan senja. Kalian semua telah lupa, kata Laras pelan tapi lantang. Siluman dan manusia pernah hidup berdampingan. Sebelum keserakahan memisahkan mereka, kalian menyebut cinta sebagai pengkhianatan. Tapi bukankah itu justru satu-satunya yang mampu menyembuhkan kedua dunia kita? Hening, waktu seolah membeku. Siluman bertanduk itu menatap Laras. Lalu Raksa, ia tahu kata-kata itu tak lahir dari sihir, tapi dari kebenaran yang selama ini mereka tutupi. Akhirnya, ia membalikkan badan. Jalanmu bukan jalan kami, Raksa, tapi mungkin itu jalan yang akan menyelamatkan kita suatu hari nanti. Lalu satu persatu, siluman lain ikut menghilang ke dalam kegelapan. Malam itu berakhir tanpa darah. Tahun-tahun berlalu, dan kisah Laras dan Raksa menjadi legenda. Bukan kisah kutukan, melainkan cerita tentang keberanian untuk mencintai di dunia yang hanya tahu cara membenci. Desa perlahan berubah. Hutan tak lagi jadi tempat terlarang. Anak-anak belajar bahwa tidak semua yang berbeda itu berbahaya. Dan Laras, ia hidup bahagia bersama Raksa di tepi danau. Di antara nyanyian angin dan bintang yang tak pernah lagi merasa sepi.